Jadi kita ini kadang-kadang sudah terjebak kepada festivalisasi satu event sejarah, tetapi kita lupa untuk memaknainya, lupa untuk menerapkannya, dan juga kita seolah-olah tidak peduli apa sebetulnya esensi atau makna di balik perayaan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat semua dimanapun berada. Bahagia sekali saya hari ini bisa live kembali dalam program Jangan Salah Arah, membaca setiap peristiwa secara jernih agar kita tidak salah arah. Nah, hari ini kebetulan kita berada dalam edisi spesial ya, yaitu edisi Hari Pancasila. Nah, nanti mungkin banyak hal yang kita bicarakan dengan diskusi kita sore ini bersama narasumber terkait dengan Pancasila ini. Sebelum saya memulai, mungkin kita akan menyaksikan video terlebih dahulu tentang Hari Pancasila 1 Juni ini. Silakan. Yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPU PKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyudiningrat. Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya, BPU PKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPU PKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Akahar Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukhadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik, serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Barusan telah kita saksikan tentang rumusan awal bagaimana Pancasila dibentuk oleh para founding fathers secara urutan-urutan terus berubah sampai akhirnya kita kenal dengan Pancasila yang kita kenal hari ini. Ya, dalam kesempatan hari ini seperti biasa saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama Bro Eko. Selamat sore Bro Eko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Mus. Ya, selamat Hari Pancasila Bro Eko. Dasar selamat Hari negara Pancasila. Ya. Ya, selanjutnya saya menyapa narasumber tetap kita, pakar kebijakan publik Bang Ahmad Nur Hidayat. Selamat sore Bang Ahmad Nur. Selamat sore Bro Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka. Waalaikumsalam. Salam Pancasila. Iya. Bang Matur, hari ini kita memperingati nih ya hari lahirnya Pancasila nih, 1 Juni. Nah, ini kan Pancasila ini kan betul-betul sebagai dasar ya. Dasar negara kita. Nah, Pancasila pun terus digali ya, makna-maknanya terus digali oleh para founding fathers maupun sampai hari ini oleh seluruh bangsa Indonesia. Nah, gimana nih pandangan Bang Matnur nih terkait dengan Pancasila dan hari ini sebagai hari lahirnya Pancasila? Silakan Bang. Baik, terima kasih Bro Mustafa. Hari ini hari Rabu ya, 1 Juni 2022 kita secara nasional ya mengalami hari libur ya. Ini hari sudah ditetapkan beberapa tahun yang lalu sebagai hari libur nasional, hari kelahirannya Pancasila 1 Juni ya. Saya kira hari ini adalah kita begitu luar biasa gegap gempita merayakan kelahiran Pancasila, tapi kita juga menyaksikan Pancasila ini sunyi diterapkan, sepi diterapkan. Nah, saya ngasih pengantar itu dulu bahwa tidak seharusnya kita merayakan, tetapi esensi dari nilai Pancasila itu kita lupakan. Jadi kita ini kadang-kadang sudah terjebak kepada festivalisasi satu event sejarah, tetapi kita lupa untuk memaknainya, lupa untuk menerapkannya,
Dan juga kita seolah-olah tidak peduli apa sebetulnya esensi atau makna di balik perayaan itu. Nah, di kesempatan ini saya ingin katakan bahwa pertama ya, ada menurut saya tiga esensi kita merayakan Hari Pancasila. Esensi yang pertama adalah bahwa Pancasila lahir bukan atas ide satu orang, bukan atas ide satu orang yaitu Soekarno, bukan. Tetapi Pancasila itu adalah satu rumusan founding father kita, terutama bapak-bapak kita yang tergabung dalam BPUPKI. Itu adalah hasil rumusan bersama. Nah, kemudian yang kita temui, yang kita baca Pancasila hari ini, itu sebetulnya bukan rumusan 1 Juni, tetapi itu adalah rumusan 18 Agustus 1945. Jadi esensi kita memahami 1 Juni sebagai Hari Pancasila adalah kita memahami bahwa penentuan dasar negara itu bukan dilakukan oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang, oleh para founding father kita, dan itu bukan menciptakan. Jadi Pancasila itu bukan diciptakan oleh mereka, tetapi mereka hanya menyusunnya saja. Nilai-nilai, kelima nilai atau kelima sila Pancasila itu sudah ada, sudah embedded dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Itu esensi yang pertama yang kita lupakan ya di hari kelahiran Pancasila ini. Yang kedua, bahwa Pancasila yang kita ketahui bersama mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah sebetulnya adalah satu dasar negara yang unik dan sebetulnya tidak hanya berlaku untuk harusnya tidak hanya berlaku untuk bangsa Indonesia, tapi bangsa Indonesia ini bisa menawarkan satu filosofi bernegara ini kepada bangsa lain. Jadi kita kadang-kadang melupakan seolah-olah Pancasila ini adalah inward looking saja. Kita melihat diri kita ke dalam, bahwa kita adalah seorang Pancasialis. Tapi kita melupakan bahwa seorang Pancasialis itu harus looking forward. Jadi memandang keluar ke berbagai negara, itu juga dengan kebanggaan bahwa kita punya Pancasila, dan kita bisa mempengaruhi atau menyebarkannya ke negara lain. Nah, saya ingin mengatakan begini ya, ini adalah momentum yang tepat sebenarnya kalau bangsa Indonesia mengerti, kalau pemimpin negaranya pintar, ini adalah momen yang tepat untuk Indonesia itu mengatakan bahwa Anda negara-negara yang tidak berdasarkan Pancasila, tapi berdasarkan materialisme, sekarang mengalami satu kekosongan jiwa. Atau bahkan kalau kita lihat ya negara-negara yang berdasarkan kepada liberalisme ya, individual liberalisme misalkan, dan juga sistemnya adalah sistem kapitalisme, liberal kapitalisme atau corporate kapitalisme, di situ esensinya yang mereka agungkan adalah materialisme, bahwa kesuksesan itu diukur oleh materi. Maka mereka terjebak kepada kekosongan jiwa, dan akhirnya mereka terjebak kepada ketimpangan di mana corporate itu menjadi negara yang atau menjadi entiti dari satu negara yang sangat kaya raya, sedangkan mayoritas masyarakatnya menjadi entiti yang paling buruk kesejahteraannya. Nah, inilah momen kita bisa mengatakan kepada dunia, mari tirulah kita. Karena Pancasila ini tidak hanya bicara mengenai materialisme, tapi kita bicara juga dengan keadilan sosial. Ini adalah esensi yang dilupakan oleh bangsa Indonesia, bahwa Pancasila itu tidak hanya sebagai inward looking, bangsa Indonesia melihat dirinya sendiri, tapi dia harusnya menjadi outward ya, outward looking, melihat keluar. Kita bisa berkampanye mengenai kehebatan Pancasila. Ya, kita bisa berkampanye dengan masyarakat di sebelah barat dan juga di sebelah timur, bahwa ketika mereka memisahkan antara spiritualisme dengan materialisme, yang ada adalah mereka mengalami kekosongan jiwa dan mengalami ketimpangan yang dalam. Ya, dan ini kita bisa mengatakan kepada mereka, wahai masyarakat barat dan masyarakat timur, tengoklah dasar negara kami, tirulah dasar negara kami, di mana dasar negara kami menggabungkan antara nilai-nilai materialisme dengan nilai-nilai keadilan sosial dan juga nilai-nilai spiritualitas. Dan ketiga komponen itu diramu menjadi satu bentuk tatanan negara.
yang kita berikan nama adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu esensi kedua yang dilupakan oleh masyarakat kita di perayaan ini. Nah, esensi yang ketiga adalah Pancasila ini kan sebetulnya adalah nilai-nilai. Bagaimana sosok nilai pejabat negara itu adalah, kita melihatnya adalah sosok kelima nilai Pancasila ini melekat di dalam diri dia. Dia tidak koruptif karena dia menjunjung tinggi keadilan sosial. Dan dia tidak menjadikan agama sebagai sarana berlindung ketika dia kena kasus hukum. Karena dia menjalankan sesuatu itu berdasarkan perintah agama, sila pertama. Dan dia adalah orang-orang yang sangat mencintai humanisme. Dia seorang yang demokratis, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat. Dia adalah orang yang mencintai Indonesia dan menghendaki persatuan Indonesia yang lebih kuat. Nah, wujud fisik, wujud individu dari seorang yang memenuhi nilai-nilai Pancasila ini yang saya kira saat ini jarang sekali dicontohkan oleh para policy makers, oleh para pejabat publik. Mereka seringkali mempertontonkan pergi ke luar negeri, ya, bersenang-senang, atau melakukan tindakan korupsi, ya, atau menjadikan agama itu sebagai keset, ya, saat mereka membutuhkan perlindungan dari kasus hukum, mereka berpakai peci, pakai jilbab misalkan. Tidak lagi melekat nilai-nilai Pancasila itu kepada kehidupan mereka. Nah, tiga esensi itulah yang saya kira telah hilang, dan kita ingin mengingatkan di hari kesaktian, hari lahirnya Pancasila ini, kita ingin mengingatkan bahwa inilah yang jauh lebih penting daripada festivalisasi atau selebrasi yang menghabiskan banyak uang dan menghabiskan banyak sumber daya. Begitu, Bro. Silakan Bro Eko, ada yang ingin tanggapan? Ya, baik. Mungkin kita sebagai bangsa harus berkaca diri ya. Apakah memang sudah terimplementasikan ya, sebagaimana tadi disampaikan bahwa kalau melihat kondisi terkini ya, kita merasa bahwa bangsa ini terpolarisasi ya, dan artinya Pancasila ini belum dimaknai secara mendalam gitu. Dan seharusnya semua pihak ya, ini terutama pemerintah, karena pemerintah itu yang harus memberikan keteladanan ya dalam mengimplementasikan Pancasila itu sendiri. Nah, memang kita tahu bahwa mungkin dari sisi kebijakan banyak yang belum pro rakyat, ya, belum istilahnya dari sisi aspirasi belum bisa mengakomodir aspirasi dari rakyat, tapi hanya segelintir orang ya. Kemudian dari sisi persatuan jelas sekarang kelihatan ya, masih ada polarisasi terutama setelah Pilpres ya. Jadi istilah cebong kampret ini masih, cebong kadrun ini masih ada. Berarti ini Pancasila belum terimplementasikan ini. Artinya NKRI saya Pancasila itu harus dipertanyakan ya. Menurut saya seperti itu, Bang. Gimana Bang, menurut Bang Matur, apa yang Bang Matur rasakan? Apakah sama juga seperti saya begitu? Saya kira tidak hanya Bro Eko ya, tidak hanya saya juga yang merasakan, tapi kayaknya mayoritas masyarakat kita ini juga merasakan gitu, bahwa Pancasila ini, nilai-nilai Pancasila ini semakin kering dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, contoh dalam misalkan di dalam sila ketiga, dan kita ini bersepakat adalah kita menjunjung tinggi persatuan. Nah, ini polarisasi di masyarakat ini makin ketara gitu ya. Orang yang jidatnya hitam misalkan ya, jenggotnya panjang ya, itu udah ada di benak sebagian masyarakat kita, dikatakan itu adalah teroris atau ekstremis atau radikalis misalnya. Padahal suasana seperti itu kita lihat Haji Agus Salim, founding father kita, jenggotnya sepanjang apa gitu kan? Iya kan? Apakah beliau dikira bukan teroris misalkan? Dia founding father. Celananya cingkrang, rumahnya bersahaja, bahkan itu adalah rumah kontrakan, ya. Kurang bersahaja apa itu? Nah, tapi orang melihatnya itu
dari tampilan fisik gitu. Nah, ini yang menjadi orang yang kemudian tidak mengatakan Pancasila atau tidak memasang satu ribbon di Facebooknya, di Twitternya, saya Pancasila gitu, dianggap bukan nasionalis, enggak juga. Jadi memang polarisasi ini sudah terjadi, dan saya kira di hari Pancasila ini kita ingin ingatkan bahwa Pancasila kita itu di tengah-tengah, kalau 5 sila ini ya, maka di tengah-tengah yang letaknya paling adil itu adalah sila ketiga yang bunyinya adalah persatuan Indonesia. Itu ibarat bangunan, kalau bagian yang kelima ini dihilangkan, itu runtuh semuanya. Karena ini titik keseimbangan persatuan Indonesia ini. Nah, saya kira inilah kita ingatkan di hari Pancasila ini, mari kita kembali kepada esensi dari nilai-nilai Pancasila, bukan sekedar bukan di mulut. Ya, saya Pancasila, tapi saya korupsi. Saya Pancasila, tapi saya nggak peduli dengan kepentingan rakyat. Kalau bisa minyak goreng dibuat mahal, karena apa? Menguntungkan oligarki. Apa nilai Pancasila di situ? Gitu ke Preko. Ya, dan memang yang dirasakan, ya mungkin entah yang lain ya. Saya merasakan bahwa Pancasila itu ditafsirkan lain berdasarkan kepentingan begitu. Ini yang menjadi masalah begitu. Bagaimana orang-orang menggunakan Pancasila itu untuk kepentingan pribadi gitu. Sesuai seleranya sendiri ya berarti. Dan sesuai Jadi, seleranya sendiri gitu. Kalau nggak sesuai dan tidak menguntungkan seleranya ya betul. Ntar dulu Pancasilanya. Artinya melakukan pembenaran-pembenaran untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan itu benar. Nah, sehingga ya ini yang terjadi sekarang ini, bahwa kedaulatan dirasakan tidak lagi di tangan rakyat tapi di tangan segelintir orang gitu ya. Ya, boleh dibilang oligarki ya, oligarki, karena aspirasi mereka yang lebih banyak diserap oleh pemangku kebijakan gitu. Gimana menurut Bang Matur nih? Ini udah mulai kenceng-kenceng. Situasi saya ingin memanas. katakan begini, Bro. Kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa ya. Ini adalah sila pertama ya. Saya ingin katakan bahwa susunan sila ketuhanan yang Maha Esa sila pertama ini agak berbeda dengan rumusannya Bung Karno di 1 Juni. Ya, Bung Karno di 1 Juni menempatkan urutan ketuhanan itu adalah urutan terakhir. Ya, jadi saya ingin katakan, coba bisa ditampilkan dari grafiknya. Nah, ini sudah ditampilkan ya. Ini kelihatan bahwa Pancasila itu, rumusan Pancasila itu ya di awal mulai BPUPKI bersidang ya, yang sudah mengatakan 5 tetapi belum spesifik menyebutkan ini Pancasila, itu adalah Muhammad Yamin. Jadi kalau ide pionirnya ya, esensi dari dasar negara itu, Mr. Muhammad Yamin lah yang pertama, bukan Bung Karno. Ya, dilihat di sini ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sebetulnya rancangan Muhammad Yamin ini kemudian ditiru atau disempurnakan oleh Bung Karno. Ya, kebangsaannya, peri kebangsaannya dibangun dengan kebangsaan Indonesia, kemanusiaannya dengan internasionalisme atau peri kemanusiaan, peri ketuhanannya. Dan kalau kita lihat Bung Karno menempatkan ketuhanan, ini kita bisa lihat dari grafik ini ya, dari slide ini, Bung Karno menempatkan ketuhanan itu di urutan terakhir. Nah, hanya saja sumbangsi terbesar Soekarno di 1 Juni terhadap dasar negara itu adalah menamakan 5 sila atau 5 peri itu sebagai Pancasila. Nah, saya kira kita harus akui itu adalah originalnya Bung Karno yang mengatakan itu sebagai Pancasila. Tetapi butir-butirnya itu sebetulnya modifikasi dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Yamin di 2-3 hari sebelumnya, tanggal 29 Mei. Jadi ada waktu 3 hari ketika Bung Karno mendengarkan pidatonya Muhammad Yamin pertama kali, dia kemudian terinspirasi dengan pidatonya Yamin dan kemudian memperbaikinya dan memberikan namanya, bahwa nama yang disebutkan 5 itu adalah namanya Pancasila. Apakah itu kemudian final menjadi Pancasila hari ini? Tidak. Ya, kita bisa lihat lagi misalkan ada modifikasi lagi di tanggal 22 Juni misalkan ada satu kesepakatan ya, ini sidang BPUPKI juga ya, di 22 Juni itu
sidang BPPK itu mengganti sila pertama, yaitu dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, dan sila kelima itu sila keadilan sosial. Tetapi ada penambahan kalimat syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya. Bisa dilihat sebelumnya nggak ini, Bro? Nah, barulah kemudian pada tanggal 18 Agustus terciptalah atau tertulislah yang lebih resmi, yang lebih legitimate bahwa Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita lihat dengan pidatonya Bung Karno di 1 Juni kan cukup berbeda itu. Ya, sila pertama beda, ya. Sila kedua Bung Karno hanya menyebutkannya kebangsaan Indonesia, tapi kebangsaan Indonesia ini maksudnya mungkin persatuan Indonesia, itu ditempatkan nomor 3. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa dalam menilai Hari Pancasila hari ini 1 Juni, ya, sebenarnya tidak tepat gitu kalau dikatakan Hari Pancasila itu 1 Juni. Kalau seandainya nih kami ya menjadi pimpinan dari bangsa ini, ya, menjadi presiden, saya akan rubah 1 Juni ini. Saya akan rubah Hari Pancasila itu bukan 1 Juni, tetapi 18 Agustus yang dirayakan setiap tahun. Dan saya akan tetapkan hari ditemukannya kata Pancasila itu 1 Juni. Jadi ada beda ya. Ada Hari Pancasila yaitu dilegalkannya Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam Konstitusi itu 18 Agustus. Dan disitulah disebut dengan Hari Pancasila dan juga itu adalah Hari Konstitusi. Ya, tetapi sekarang kita anggaplah ini given. Dan kita cari jalan yang terbaik untuk mengingatkan publik Indonesia akan kehebatannya Pancasila. Jadi saya kira ini yang jauh lebih penting ya daripada sekedar perayaan. Ini jauh lebih penting, yaitu menyadarkan, menceritakan bahwa nilai-nilai Pancasila itu harusnya hidup di tengah-tengah kita. Kalau kita meninggalkan nilai Pancasila, sama aja kita meninggalkan dasar negara. Kalau kita sudah menghilangkan dasar negara, nanti banyak publik mengatakan, buat apa kita bernegara? Jadi orang tidak lagi merasa cinta atau punya kebutuhan untuk bernegara. Karena dasar negaranya sudah hilang. Nah, saya kira ini tidak boleh terjadi. Di hari inilah kita kuatkan agar kita semakin paham lagi bahwa Pancasila ini adalah dasarnya negara. Setiap dasar itu kalau dia rusak, dia akan merusak seluruh bangunan. Oleh karena itu, marilah kita pupuk, kita kuatkan supaya dasar negara ini menjadi lebih baik dan lebih kuat lagi. Begitu, Bro. Ya, mungkin dari saya, Bang, ya kan. Oke lah, Pancasila ini sebagai dasar dan mungkin sebagai tujuan ya, tujuan kita bernegara. Misalnya ambillah contoh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia misalnya kan, itu kan kita paham. Tapi kan realita yang terjadi hari ini kan kita ini masih jauh gitu dari keadilan sosial gitu ya. Maksudnya masyarakat kita ini masih jauh dari kemiskinan, masih di mana-mana, keadilan juga belum tercapai gitu. Jadi artinya memang ini ada jarak gitu Bang, ada gap ya antara nilai-nilai Pancasila dengan kenyataan yang real yang terjadi di tengah masyarakat kita. Belum kalau kita bicara sila pertama, kedua, mungkin satu waktu kita bedah ini gitu ya, bagaimana sila pertama Pancasila, kedua apa implementasinya dan bagaimana realita yang terjadi di masyarakat. Menurut saya ini akan sangat menarik gitu sebetulnya. Gitu. Ya, baik. Ini menarik sekali sebetulnya ya, karena memang pastilah kalau bicara tentang dasar negara, karena banyak kekayaan di dalamnya, ya, banyak makna di dalamnya, artinya banyak hal yang bisa dibicarakan, gitu ya. Dan itu tidak akan ada habisnya. Artinya, yaitulah kedalaman dari dasar negara yang kita punya. Dan negara lain tidak mempunyai keistimewaan seperti yang kita punya, ya. Jangankan dari dasar negara Pancasila, dari bahasa persatuan aja kita mempunyai kelebihan, mempunyai bahasa persatuan begitu ya. Tambah lagi Pancasila, tambah lagi gotong royong yang makna kata itu yang tidak ada di negara lain ya, di dunia ini. Nah, artinya ini kekayaan bangsa ini harusnya membuat kita besar begitu. Dan seharusnya mampu membuat kita menjadi negara yang terdepan begitu ya di dunia gitu ya. Nah, jadi mungkin ini harus sebagai istilahnya introspeksi diri kita sebagai bangsa. Kenapa kita masih begini? Nah, artinya ada yang salah dengan
dengan perilaku kita sebagai bangsa begitu. Ya ini silakan Bang Matnur. Close Ya, saya statement. kira ini penutup ya, Ya. bahwa dengan ditemukannya Pancasila ya, dengan kita merayakannya Pancasila 1 Juni ini, ya kita semakin bangga ya sebagai bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia punya satu dasar negara yang unik, yang kita tidak copy dan paste dari negara lain. Ya kan? Kita tidak copy paste loh ini. Kita menggabungkannya, apa yang ada di masyarakat kita ini, meramunya, dan kemudian kita menemukannya, dan kita sangat bangga dengan ini. Negara lain nggak punya Pancasila, bro. Ya, mereka hanya bicara kesejahteraan misalkan. Ya memang mereka sejahtera, tetapi sejahtera materi. Nah, kalau negara Kesatuan Republik Indonesia itu ingin sejahtera lahir dan batin. Ya, ingin mengantarkan rakyatnya itu kepada kesejahteraan dan kepedulian. Ya, seperti kalimat misalkan di dalam pembukaan itu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu berdirinya negara. Kemudian kita juga punya keinginan ikut aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Itu kan bagian dari kepedulian kita. Kan bisa aja kita menjadi negara yang sejahtera, tapi kita tidak peduli dengan ketertiban dunia misalnya. Itu semua terangkum ada di dalam esensi Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab, kesejahteraan sosial dan sebagainya. Nah, saya kira ini yang perlu kita syukuri, ini yang kita perlu banggakan. Ini adalah kebanggaan buat kita bangsa Indonesia karena kita punya suatu dasar negara. Dan inilah kemudian menurut saya kita harus juga mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ini kepada negara lain. Ya. Jadi Pancasila ini bukan cara pandang kita melihat diri kita sendiri, tidak hanya itu. Tapi Pancasila ini adalah keinginan kita agar masyarakat di dunia ini mengenal Pancasila dan syukur-syukur mereka mengambilnya sebagai bagian yang bisa menuju kepada kesejahteraan yang hakiki. Gitu. Nah, ini saya kira kalau kita berpikir besar, ya, apalagi kita ingin menjadikan Indonesia 5 besar dunia, maka kita harus juga meyakini bahwa kita punya nilai-nilai yang bisa ditiru oleh semua bangsa-bangsa. Sebagaimana hari ini ya Amerika juga punya nilai demokrasi yang dia ingin mengekspor demokrasi itu ke seluruh bangsa-bangsa. Rusia punya satu sistem yang mereka sebut sebagai, dan Cina ya, sebagai state capitalism, dan mereka menyebarkan juga ke berbagai negara-negara lain. Nah, Indonesia ini bukan corporate capitalism dan bukan juga state capitalism. Indonesia ini Pancasila. Tapi kadang-kadang kita terbawa ya oleh kekuatan gelombang ini, pada akhirnya kita kehilangan jati diri. Nah, saya kira ya anak-anak muda itu harus meyakini di Hari Pancasila ini, inilah nilai Pancasila kita, dan ini berbeda dengan kekuatan-kekuatan lain, dan disinilah kita punya modal dasar untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa alternatif dunia, bangsa besar di dunia, yang bisa kemudian ditiru pola bernegaranya untuk kebaikan sesama anak manusia. Saya kira itu, bro. Ya, terima kasih Bang Matnur. Menarik sekali. Kita bersemangat ya kalau bicara soal ini. Ya, mungkin topik hari ini cukup clear. Semoga memberikan pencerahan kepada para pemirsa dan sama-sama kita bisa menjiwai bersama tentang makna Pancasila yang sebenarnya ya. Kembali kepada semangat yang memang founding fathers dulu yang bergelora di dalam jiwanya begitu ya, dan harus ada pada generasi kita saat ini, terutama generasi yang akan datang ya, supaya tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa. Oke, baik, Bang Mus, silakan. Oke, terima kasih buat Bro Eko, terima kasih buat Bang Matnur atas pemaparannya ya sore hari tentang Pancasila. Intinya tadi jangan hanya memfestivalisasi Pancasila, tapi bagaimana Pancasila bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dari penutup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh. Terima kasih semuanya, Bro Mustafa, Bro Eko. Sehat semua ya. Ya. Amin, amin. Assalamualaikum. Salam.